Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa arda wa anna jami'an wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Ila an qala wa'malillahi li'annahu rabbuka wa anta 'abduh was'alhu ayyudkhilaka jannatahu wa ayyu'idhaka min narihi bifadlihi wa rahmatihi wallahu a'lamu bissawab. Wa'amal dan beramallah siapa engkau lillahi hanya kepada Allah, li'annahu karena sesungguhnya Allah yaitu Rabbuka Tuhanmu, wa anta dan bermula engkau yaitu abduhu hambanya Allah. Was'al dan mintalah siapa engkau kepadanya Allah, dekhilaka agar memasukkan siapa Allah kepada engkau jannatahu kepada syurganya, wa ayyuhidaka dan agar melindungi siapa Allah dan engkau minarihi dari nerakanya Allah bifadlihi dengan karunia Allah wa rahmatihi dan juga rahmatnya Allah. Wa'malillah li'annahu rabbuka wa anta abduh dan beramalah hanya kepada Allah karena Allah adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambanya Allah. Jadi di bagian ini kita diingatkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk selalu beramal. Amal yang dimaksud di sini tentu amal soleh, bukan amal yang buruk, amal yang baik. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala menyatakan barang siapa yang beramal soleh min dzakarin au unta, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan, wa huwa mu'min dan didasari dengan keimanan, syaratnya dia beriman pada Allah. Sebab amal soleh tanpa iman itu juga bisa sia-sia. Iman tanpa amal soleh juga jadi hampa. La imana bila amalin, tidak sempurna iman tanpa amal, wala amal bila imanin, dan juga tidak ada amal tanpa didasari dengan keimanan. Jadi yang dihitung amal soleh yaitu amal yang didasari dengan keimanan. Terus bagaimana Habib kalau ada orang yang tidak beriman, dia berbuat baik, beramal soleh, apakah dia dapat balasan dari Allah? Dia nggak dapat balasan dari Allah karena tidak didasari dengan keimanan. Contoh misalkan ada orang kafir, dia bangun masjid. Di dalam hadis disebutkan man banallahu baitan, barang siapa yang membuat rumah Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan dia, akan buatkan dia rumah di surga. Ada orang kafir bangun masjid. Katanya kalau orang bangun rumah Allah, bangun masjid, dapat rumah di surga. Bagaimana kalau orang kafir ini bangun masjid? Apakah dia dapat rumah di surga? Dia dapat rumah di surga. Tapi sayangnya dia nggak bisa masuk ke dalam surga. Dia bangun masjid nih. Allah bangunin masjid. Allah bangunin rumah di surga. Tapi dia nggak punya kunci surga. Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa
baik laki-laki ataupun perempuan, berbuat amal soleh dan dia beriman, artinya didasari dengan keimanan, falanuhiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa sih maksudnya kehidupan yang baik? Beberapa ulama menafsirkan kehidupan yang baik ini dengan penafsiran yang beda-beda. Tapi antara satu tafsir dengan tafsir yang lain, walaupun berbeda-beda, saling tunjang menunjang, saling dukung mendukung. Kalau kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, salah seorang sahabatnya Nabi dan juga keluarganya Nabi, ahlul baitnya Nabi, sepupunya Nabi, anak dari pamannya Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini lahir saat Nabi diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Jadi waktu itu Nabi beserta pengikutnya dan keluarganya diboikot oleh orang kafir Quraisy. Ya, diasingkan di lembah. Mereka orang kafir Quraisy sepakat untuk tidak membantu Nabi dan keluarga serta pengikutnya, tidak berjual beli dengan mereka, tidak melamar anak-anak perempuan mereka, pokoknya diboikot, diasingin. Nah, saat itulah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma lahir. Begitu lahir, beliau dibawa kepada Nabi, dibawa oleh ayahnya kepada Nabi, minta didoain, minta ditahnik. Kemudian setelah Nabi tahnik, agama, dan jadikanlah dia orang yang bisa takwil. Dan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau jadi orang yang alim dan beliau jadi salah satu mufassir yang terkenal. Bahkan beberapa mufassirin, para ulama ahli tafsir Al-Quran, ini mayoritas merujuk kepada penafsiran Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini juga salah satu pelajaran buat kita. Kalau anak kita lahir, ini jadi sunnah untuk minta ditahnik kepada orang alim atau orang soleh. Bawa ke orang alim, bawa ke orang soleh, minta ditahnik. Ditahnik itu nanti dikasih kurma, masukin ke mulutnya. Dan minta didoain supaya anak kita jadi anak yang soleh atau anak yang soleha. Ini merupakan salah satu sunnah Nabi. Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi apa itu kehidupan yang baik dalam ayat tadi? Kata Allah Subhanahu Wa Taala kan, siapa orang laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, dia melakukan amal soleh, maka Allah akan berikan dia kehidupan yang baik. Nah, apa yang dimaksud kehidupan yang baik di sini? Nah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kehidupan yang baik di dalam ayat tersebut yaitu rizki yang halal. Di kehidupan yang baik itu, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, adalah rizki yang halal. Jadi siapa orang, laki, perempuan yang beramal soleh, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rizki yang halal. Kemudian ada lagi yang menafsirkan berbeda. Di antaranya Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri ini beliau tabi'in. Beliau ini menafsirkan kehidupan yang baik di dalam ayat tersebut, ditafsirkan oleh beliau sebagai sikap atau sifat qanaah. Qanaah itu merasa puas dengan apa yang dia dapat, ridho dengan apa yang Allah kasih. Jadi qanaah ini ngerasa puas, nggak punya rasa kekurangan dalam hatinya. Jadi dalam ayat tersebut, menurut Imam Hasan Basri, Allah berikan kehidupan yang baik, maksudnya orang itu akan diberikan rasa qanaah dalam hatinya.
Jadi barang siapa dari laki ataupun perempuan yang beramal soleh, maka dia akan diberikan kehidupan yang baik. Menurut Imam Hasan Basri adalah dia akan diberikan rasa qanaah dalam hatinya, rasa puas terhadap apa yang ia dapat. Walaupun sedikit, tapi seakan-akan rasanya banyak. Tapi kalau orang nggak punya qanaah dalam hatinya, yang banyak bakal dirasa kurang sama dia. Orang yang nggak punya rasa qanaah dalam hatinya, yang banyak bakal dirasa kurang, apalagi ya yang sedikit. Jadi penafsiran yang kedua dari Imam Hasan Basri, kehidupan yang baik di situ maksudnya adalah qanaah, rasa puas terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, ridho terhadap apa yang Allah kasih kepada dia. Kemudian ada lagi dari Al-Imam Ad-Dhahhak, seorang ulama ahli tafsir juga yang banyak dikutip penafsirannya oleh para ulama-ulama sesudahnya. Nah, kalau beliau menafsirkan hayatan thayyibah di dalam ayat tersebut dengan tafsiran yaitu ketaatan. Jadi barang siapa, baik laki ataupun perempuan, dan dia beriman, dan dia beramal soleh, maka Allah akan berikan dia kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik yang dimaksud di dalam ayat tersebut menurut menurut Imam Dhahhak yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Jadi kehidupan yang baik kalau menurut Al-Imam Ad-Dhahhak yaitu apa namanya? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kalau kata Imam Ibn Abbas, kehidupan yang baik adalah rezeki yang halal. Kata Imam Hasan Basri, kehidupan yang baik itu adalah rasa qanaah. Kata Imam Ad-Dhahhak, kehidupan yang baik adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Tapi antara satu dengan yang lain, walaupun berbeda-beda tapi saling tunjang menunjang. Dan sebagian ulama di zaman ini mengumpulkan tafsiran-tafsiran tersebut menjadi satu bagian. Jadi kalau orang yang beramal soleh, maka Allah akan berikan dia rezeki yang halal. Allah bakal berikan juga dia qanaah. Allah bakal berikan juga dia ketaatan kepada Allah sepanjang hidupnya. Alhamdulillah. Kenapa kita mesti beramal kepada Allah Subhanahu wa taala? Li'annahu rabbuka wa anta abduh. Karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita dan kita adalah hambanya Allah. Hambanya Allah, budaknya Allah, abdun, budaknya Allah. Yang namanya budak itu nggak punya kuasa pada dirinya. Budak itu dia nggak punya kuasa pada dirinya. Yang berkuasa atas dirinya, yang berhak atas dirinya adalah tuannya, majikannya. Nah, kita ini hambanya Allah. Bahasa kasarnya, budaknya Allah. Kita nggak punya kuasa atas diri kita. Yang berkuasa atas diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita nggak boleh mendahulukan kepentingan kita di atas kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Kita kepengen begini, tapi kata Allah Subhanahu wa taala nggak boleh, ya nggak boleh. Jadi dari sini kita dapat pelajaran bahwa jadikan Allah atau keridhaan Allah sebagai tolak ukur kehidupan kita. Bahasa sederhananya begini dah, kalau kita mau ngapa-ngapain, jadiin ridhonya Allah untuk acuan kita. Kita mau begini, ini kira-kira Allah ridho gak ya kalau saya begini? Kita mau usaha. Ini kira-kira kalau saya usaha begini Allah ridho apakah enggak ya? Nah, kita mau berbisnis misalkan. Ini kalau saya bisnis ini kira-kira Allah ridho enggak ya? Nah, jadikan ridho Allah ini sebagai rujukan kita kalau kita mau ngapa-ngapain. Karena Allah adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya Allah. Bahasa kasarnya budaknya Allah. Kita nggak ada kuasa atas diri kita. Ya. Kita nggak ada kuasa atas diri kita, yang berkuasa atas diri kita adalah Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jadikan ridho Allah sebagai tujuan hidup kita. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain, jadikan ridho Allah sebagai tujuannya, sebagai acuannya, sebagai rujukannya, sebagai tolak ukurnya. Ya. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain, kalau mau ngomong sesuatu nih, kalau saya ngomong begini nih, kira-kira Allah ridho apa kagak ya? Kalau Allah ridho, lanjutin. Kalau Allah nggak ridho, jangan diucapin. Kalau kita mau berbuat sesuatu, jadikan ridho Allah rujukan kita. Ini kalau saya begini nih, kira-kira Allah ridho apa kagak ya? Kalau Allah ridho, nggak ada larangan, lanjutin. Tapi kalau misalkan memang itu dilarang Allah, jangan kita lakukan. Walaupun itu untuk kepentingan kita. Karena kita hambanya Allah, budaknya Allah. Ya, kita nggak punya kuasa atas diri kita. Kepentingan kita di bawah kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus dahulukan kepentingan Allah. Ya. Jadi apapun yang mau kita lakukan, jadikan ridha Allah sebagai tujuannya. Jadikan ridha Allah sebagai rujukannya. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ibadah, bukan buat yang lain. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah, dihadirkan di muka bumi ini, diadakan di kehidupan ini bukan untuk yang lain, tapi untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ibadah ini secara umum terbagi dalam dua bagian. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah yang murni, yang aturannya udah jelas. Seperti contohnya apa? Sholat, puasa, zakat. Itu ibadah yang aturannya udah jelas. Ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah yang aturannya ini bukannya nggak jelas, aturannya ini lebih luas. Jadi apapun yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah selama kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan contoh kerja. Ya, sebagian dari kita ini kerja. Ada yang kerja di PT, kerja di pabrik, ada yang kerja di pasar, ya kan? Nah, itu kerja orientasinya orientasi dunia. Tapi kalau kita niatin kepada Allah, itu kerjaan kita yang orientasinya dunia bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam kitab Ta'limut Ta'lim, kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya fayasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah. Nah, berapa banyak pekerjaan dunia, pekerjaan yang orientasinya dunia berubah jadi amalan akhirat bi husnin niyyah, gara-gara niat yang baik, sebab niat yang baik. Seperti misalkan kerja, dagang, jualan, itu kan orientasinya dunia. Orientasinya dunia. Tapi kalau kita kerja, berangkat kerja, ya Allah, saya kerja untuk mencari rezekimu yang halal. Ya Allah, saya kerja supaya saya dapat penghasilan untuk nafkahin anak istri saya. Ya Allah, saya kerja supaya harga diri saya sebagai seorang muslim tidak jatuh di mata orang-orang. Ya Allah, saya kerja untuk mencari rizkimu yang halal. Ya Allah, saya kerja supaya saya bisa dapat duit, dan nanti dari duit itu saya bisa bantu saudara saya bisa sedekah, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak tuh niat-niat yang bagus. Nah, yang tadinya kerjaan kita orientasinya dunia berubah jadi amalan akhirat. Jadi begitu kita masuk kerja, sampai kita pulang kerja, secara zahirnya kita lagi nyari dunia, tapi secara hakikatnya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh malaikat dari mulai kita masuk kerja sampai pulang kerja ditulis ibadah. Ya. Sebab apa? Bi husni niyyah.
Itu ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang nggak terikat dengan aturan tertentu. Apapun bisa jadi ibadah selama kita niatkan pada Allah. Makan ini mubah, kita makan boleh, nggak makan juga nggak boleh. Tapi kalau kita niatin makan untuk Allah, ya Allah saya makan supaya saya punya kekuatan untuk ibadah. Ya Allah saya makan supaya nanti saya bisa sholat. Ya Allah saya makan nanti supaya saya punya tenaga, saya bisa baca Quran. Ya Allah saya makan ini supaya saya punya tenaga, supaya saya bisa sholat sunnah, dan seterusnya, dan seterusnya. Makan yang tadinya mubah jadi bernilai ibadah gara-gara tersebab niat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga sebaliknya. Ya, amalan-amalan akhirat bisa berubah jadi pekerjaan dunia gara-gara jeleknya niat. Kamin amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah fayasiru bi amali dunia bisuin niat. Berapa banyak amalan-amalan yang orientasinya orientasi akhirat, tapi ya, berubah menjadi cuma pekerjaan dunia saja gara-gara jeleknya nih niat. Seperti misalkan orang sedekah. Sedekah ini orientasinya akhirat tapi dunia. Akhirat pengen nyari pahala, betul gak? Tapi dia sedekah cuma biar dibilang dermawan. Cuma biar dibilang orang baik, orang royal. Dia sedekah bukan niat karena Allah. Dia sedekah bukan karena ingin ikutin Nabi. Dia sedekah cuman karena pengen dibilang dermawan. Atau dia sedekah supaya nanti kalau dia nyalonin jadi kepala desa kah, jadi anggota dewan kah, dipilih sama orang. Nah, sedekah yang tadinya amalan akhirat berubah jadi pekerjaan dunia. Nggak dapat apa-apa di akhirat gara-gara jeleknya niat. Tapi apakah Allah kasih? Allah kasih. Ada orang yang sedekah supaya dibilang dermawan. Allah kasih. Digerakin tuh hati orang-orang sekitarnya untuk nyebut dia dermawan. Wah, si Anu mah dermawan, si Anu mah dermawan, senang hatinya. Begitu dia meninggal dunia, masuk ke alam akhirat, dia lihat buku catatan amalnya kok kosong, gak ada sedekah. Padahal kan dia dulu ahli sedekah. Terus dia tanya sama Allah, ya Allah, ini amalan pahala sedekah saya mana? Kata Allah, ente dulu sedekah supaya dibilang sama orang dermawan kan, bukan nyari pahala. Iya juga sih. Ya udah, kan saya udah kasih di dunia. Waktu itu orang-orang kenal ente sebagai orang yang dermawan, orang yang baik, orang yang royal. Kan udah dikasih. Sekarang jatah di akhirat udah nggak ada. Amalan akhirat berubah hanya jadi pekerjaan dunia gara-gara jeleknya nih. Ya. Itu salah satu contoh. Nah, itu beberapa contoh ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak terikat dengan aturan-aturan tertentu. Apapun bisa kita jadikan ibadah selama niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidur, kita tidur, tidur nggak dosa, nggak tidur nggak dosa. Tapi kalau kita niatin tidur, ya Allah saya tidur sekarang supaya ntar malam saya bisa bangun tahajud. Ya Allah, saya tidur supaya nanti begitu ngaji, saya bisa lebih khusyuk. Ya Allah, saya tidur supaya nanti kalau saya sholat, saya bisa lebih khusyuk. Nah, tidur yang tadinya perkara mubah, jadi jadi amalan ibadah, jadi bernilai pahala, gara-gara diselipin niat yang baik. Karena itu, jangan sayang-sayang. Ya. Banyakin niat-niat baik dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Supaya ucapan dan perbuatan kita sehari-hari bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Was'alhu ayyudkhilaka jannatahu. Dan minta kepada Allah supaya Allah masukkan kita ke surganya. Wa ayyu'idaka min narihi. Dan juga minta kepada Allah supaya Allah melindungi kita dari nerakanya. Bifadlihi,
dengan karunia Allah wa rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Jadi begitu kita ibadah, kita minta surga sama Allah, kita minta dihindarin neraka sama sama Allah. Beb, kalau begitu berarti kita nggak ikhlas dong, Beb. Ya, itu ikhlas juga, ikhlas juga. Jangan dibilang nggak ikhlas. Ah, ente mah sholatnya masih ngarep surga, berarti sholat ente nggak ikhlas, tolol lu. Iya, ikhlas ini ada tingkatan-tingkatannya. Kata Imam, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Banten, beliau menjelaskan ikhlas itu ada tingkat-tingkatan. Tingkatan yang pertama nih yang paling tinggi nih, ikhlas karena Allah. Masih ikhlas nih, ini ikhlas yang paling tinggi. Dia ibadah, dia sholat, dia puasa, dia ibadah apapun hanya mengharap ridho Allah. Dia nggak mengharap surga. Dia udah nggak mikirin surga, udah nggak mikirin neraka. Terserah Allah mau masukin ke surga ke, nggak masukin ke surga ke. Terserah Allah mau masukin ke neraka ke, Allah nggak masukin ke neraka, terserah. Yang penting saya ibadah, saya hanya ngejar ridho Allah. Ini ikhlas yang paling tinggi. Ada ikhlas yang kedua, tingkatan yang kedua. Ikhlas karena akhirat. Dia sholat, dia puasa, dia ibadah. Dengan berbagai macam ibadah, mengharapkan surganya Allah. Dia sholat, supaya dia dimasukin ke surga, terhindar dari neraka. Itu ikhlas. Ikhlas juga. Tapi ikhlas tingkatan yang kedua. Itu ikhlas juga sama. Ya. Ikhlas juga. Bukannya itu nggak ikhlas. Ya. Nah, ikhlas yang ketiga yaitu ikhlas karena dunia. Karena dunia bisa disebut ikhlas juga, bisa juga. Contoh seperti misalkan ada orang sedekah. Sedekah supaya rezekinya tambah lancar. Wah, ente sedekah niatnya rezeki tambah lancar. Ah, itu berarti belum ikhlas. Ikhlas juga itu. Bukannya kagak ikhlas. Saya sedekah supaya rezeki saya tambah lancar. Itu ikhlas. Ikhlas juga. Walaupun tingkatannya paling rendah, tapi tetap disebut ikhlas. Oh, dia tiap hari sholat duha. Supaya apa? Supaya rezekinya lancar. Jualannya laris. Berarti nggak ikhlas, Bib. Ikhlas juga. Bukan yang nggak ikhlas, ikhlas juga. Tetap ikhlas. Dia silaturahmi sono sini supaya apa? Supaya umurnya panjang, supaya rezekinya lancar. Berarti nggak ikhlas dong. Ikhlas juga sama. Dia ngeharapin, dia ibadah, ngeharapin dunia dengan cara yang benar, itu masih disebut ikhlas. Masih disebut ikhlas. Jadi bukan yang nggak ikhlas, ikhlas, tapi ikhlas tingkatan yang paling rendah, tapi tetap disebut ikhlas, bukan yang nggak ikhlas. Kalau ada orang yang ngomong ente sodako tapi ngarepin biar rezeki ente lancar, berarti itu belum ikhlas. Akhirnya nanti gak ada yang sedekah. Ya kan? Boleh kita baca surah Waqiah untuk supaya rezeki lancar, boleh. Boleh. Boleh kita sholawat supaya rezeki kita lancar, boleh. Boleh. Boleh kita baca istighfar supaya rezeki kita lancar, boleh. Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Berarti itu tetap ikhlas, tetap ikhlas. Tapi ikhlas tingkatan yang paling rendah. Jadi bukan berarti nggak ikhlas. Kita minta surga bukannya berarti nggak ikhlas. Bahkan kita diperintahkan untuk minta surga untuk terhindar dari neraka. Tapi di sini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengingatkan kita, minta dimasukin ke surga sama Allah, minta dihindarin dari neraka sama Allah, bifadlihi dengan karunia-Nya Allah, warahmatihi dan dengan rahmatnya Allah, bukan karena amalan kita. Ya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah, wala yujiruhu minan nar, wala ana.
illa bi rahmati minallah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu amalan seorang pun yang bisa masukin dia ke dalam surga atau menghindarkan dia dari neraka. Wala ana, bahkan kata Nabi, bahkan saya sekalipun. Illa bi rahmatillah, kecuali yang masukin kita ke surga bukan amal kita. Yang menghindarkan kita dari neraka bukan amal kita, tapi birahmati minallah, karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman jangan nanti ini dijadiin dalil, oh, kalau begitu Beb, nggak usah sholat tak kita ya. Cuma juga Beb, kita sholat, kita puasa, belum tentu amal kita bisa masukin kita ke surga. Lah kalau yang sholat puasa aja belum tentu masuk surga, apalagi lu yang agak sholat, agak puasa. Jadi di sini kita diajarkan untuk tidak bersandar kepada amal kita. Untuk tidak bersandar kepada amal kita, karena yang masukin kita ke dalam surga ini bukan amal kita. Bukan sholat kita, bukan puasa kita, bukan zakat kita, bukan ibadah kita. Yang masukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah. Sebagaimana ada cerita diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah. Nabi cerita bahwa malaikat Jibril baru saja datang kepada Nabi. Kemudian malaikat Jibril cerita, ya Rasulullah, dulu ada satu orang yang dia tinggal di tengah laut. Di tengah laut, jauh dari mana-mana tuh laut, ada satu gunung di tengah laut itu. Gunungnya nggak gede, gunungnya kecil. Dia tinggal tuh sendirian di gunung itu. Dari gunung itu keluar mata air yang airnya tawar, nggak asin. Walaupun di tengah laut, jauh dari mana-mana nih. Dia tinggal di gunung di tengah laut. Di tengah laut tersebut, ya, ada mata air, dia minum dari situ. Dan di situ ada pohon delima yang tiap malam itu pohon delima berbuah. Ini orang kerjaannya ngapain? Ibadah kepada Allah. Selama hidupnya dia ibadah. Berapa umurnya? 500 tahun. 500 tahun dia gunain buat ibadah. Dia gunain buat ibadah. Kalau dia haus, dia minum dari mata air. Dia lapar, dia makan buah delima. Yang tiap hari tuh delima. Luar biasa ini orang. Sampai akhirnya ini orang meninggal dunia, masuk ke dalam akhirat dan mau dimasukin ke surga Allah. Kata Allah, masuklah engkau ke surgaku karena rahmat. Ini orang protes, ya Allah, Anda masuk surga karena rahmatmu, bukan karena amal saya ya Allah. Kan saya ahli ibadah ya Allah. Saya habiskan hidup saya selama 500 tahun buat ibadah. Kok masuk surga karena rahmatmu, bukan karena amalku? Kata Allah, masuk surga dengan amalmu. Dengan rahmatmu. Orang protes lagi, ya Allah, bukannya dengan amal saya bisa masuk surga. Dia protes tuh. Karena dia ngerasa amalnya dia ini banyak. Dan amalnya dia cukup bawa dia masuk ke dalam surga. Ketiga kalinya Allah perintahin lagi. Masuk ke dalam surga karena rahmatku. Ini orang protes lagi. Ya Rob, terus sholat saya, puasa saya, apa gunanya? Kalau saya cuma masuk surga dengan rahmatmu, bukan dengan karena amalku. Akhirnya kata Allah pada malaikat, ya udah, malaikat sekarang timbang. Timbang, ya, amalnya dia dengan rahmatku. Amalnya dia selama 500 tahun ya, ditaruh di timbangan ujung. Kemudian rahmatnya Allah ditimbang di ujung yang lain. Yang pertama diambil matanya. Nikmat mata. Ditaruh nikmat matanya dia di timbangan yang satu. Kemudian pahala 500 tahunnya dia, amal 500 tahunnya ditimbang. Ternyata masih beratan matanya dia. Ternyata masih beratan mata yang Allah berikan kepada dia. Dia kaget. Tuh, lihat. Ini baru mata nih. Amal itu belum ada apa-apanya.
Kalau ente mau masuk surga karena amal ente, ente nggak masuk surga. Sekarang ente masuk ke dalam neraka, dibawa ke neraka. Begitu mau dibawa ke neraka, baru dia protes. Baru dia tobat. Ya Allah, saya tobat. Saya mohon ampun, saya salah. Ternyata amal saya ini nggak seberapa dibanding dengan rahmatmu. Kemudian ditanya sama Allah, sekarang yang nyiptain kamu siapa? Kau ya Allah. Ente ada dilahirin, kepengen ente apa kepengen aku, kata Allah. Kepengen kau ya Allah. Terus kau tinggal di tengah lautan yang jauh dari manusia. Terus di situ ada mata air. Airnya tawar, gak asin. Padahal itu di tengah laut. Siapa yang ngasih itu air? Engkau ya Allah. Terus pohon delima tuh yang tiap hari tumbuh. Padahal delima tumbuhnya setahun sekali. Ini tumbuh tiap hari tumbuh. Siapa yang ngasih? Engkau ya Allah. Terus engkau bisa ibadah, punya tenaga, punya badan, dan seterusnya dan seterusnya. Siapa yang ngasih? Engkau ya Allah. Karena itu masuk surga dengan rahmat. Kira dia masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan merasa kita ini udah banyak beramal, terus kita ngerasa kita berhak masuk ke dalam surga. Kata Imam Ibn Athaillah dalam kitab Hikam, ini hikam yang pertama lagi. Kalau kita ngaji hikam itu yang pertama diingetin sama Imam Ibn Athaillah, hikmah yang pertama, in alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Kata Imam Athaillah, salah satu tanda kita bersandar sama amal kita kepedean sama amal kita, nuqsanur roja, kurangnya rasa harap kita akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang berharap sama Allah. Kita merasa amal kita ini udah paling hebat. Udah pantas dah kita masuk surga. Udah pantas kita jadi ahli surga dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan ibadah kita. Nah, kalau udah punya rasa begitu, kata Imam Ibnu Athaillah, itu termasuk tanda kita bersandar kepada amal kita. Nuqsanur roja, kurang rasa harapan kita akan rahmat Allah. Kita ngerasa nggak butuh sama rahmat Allah. Sholatannya udah cukup, puasaannya udah cukup. Ilok Allah kagak mau masukin anak dalam surga. Sombong kita. Ya. Jadi secara syariat ya kita diperintahkan untuk beramal. Secara syariat kita diperintahin untuk beramal, tapi hakikat syariat melarang kita untuk kita ngandelin amal kita. Hakikatnya syariat, kita dilarang untuk ngandelin amal kita. Sebab kalau kita ngandelin amal kita nanti ngerasa kita ini berhak masuk ke dalam surga karena sholat kita, karena puasa kita. Nah ini yang dilarang. Ya, secara syariat kita diperintahkan untuk beramal. Tetapi secara hakikatnya syariat, kita dilarang untuk bersandar kepada amal kita. Kita dilarang untuk mengandalkan amal kita. Kita nggak bisa beramal kalau bukan karena rahmat Allah. Kita nggak bisa sholat kalau bukan karena taufik hidayah Allah. Kita nggak bakal bisa jadi orang benar kalau bukan karena Allah. Kalau begitu, kita nggak bakal bisa masuk surga kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nggak bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat Allah, walladzina amanu wa amilus shalihat sanudkhiluhum jannah. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan kami masukkan ke dalam surga. Bukan berarti bertentangan dengan apa yang disampaikan Nabi tadi. Enggak. Justru saling menguatkan. Kita bisa beriman, kita bisa beramal soleh karena rahmat dari Allah. Kita bisa beriman, kita bisa beramal soleh karena taufik hidayah dari Allah. Karena itu kita bisa masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ya, minta untuk dimasukkan ke surganya Allah dan terhindar dari nerakanya Allah.
dengan karunia dan rahmatnya Allah. Ada satu doa yang diajarin ulama kita, guru-guru kita. Ini doa bagus banget nih. Allahumma maghfiratuk ausa min dunubina wa rahmatuk arja indana min akmalina. Itu bagus banget doa. Allahumma ya Allah, maghfiratuka, pengampunanmu, ausa, lebih luas min dunubina, daripada dosa kami. Dosa kami banyak ya Allah, tapi pengampunanmu lebih luas ya Allah. Wa rahmatuka, dan rahmatmu ya Allah, arja indana, lebih kami harapkan min akmalina, daripada amal kami. Sholat kami, puasa kami, ibadah kami, tidak ada apa-apanya ya Allah. Bukan itu yang kami harapkan, tapi yang kami harapkan adalah rahmatmu yang bisa bawa kami ke surga. Nah itu doa, baca atau sering-sering itu. Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubina wa rahmatuk arja indana min a'malina. Itu doa yang diajarin guru-guru kita. Nah, itu doa ya, jadi salah satu bukti bahwa kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Amal kita nggak ada harganya di hadapan Allah kalau bukan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.